Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian tafsir pada pagi ini adalah masih melanjutkan penjelasan surat 6 Al-An'am ayat 137 yang baru dibaca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika, dan seperti itu. Ini Allah menyamakan perilaku yang berikut ini bagian dari jahiliyahnya orang Arab dahulu. Zayyana Allah, zayyana bukan Allah. Zayyana menghias, likatsirin bagi banyak, minal musyrikin orang-orang musyrik, menghias apa? Qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Siapa yang menjadi pelakunya? Syuraka'uhum, serikat-serikat mereka, dewa-dewa mereka, atau orang-orang yang mereka tinggikan. Liyurduhum, akhirnya mengakibatkan menjatuhkan mereka. Jadi menjatuhkan harkat, menjatuhkan harkat kemanusiaan mereka. Liyurduhum waliyalbisu alaihim, dan membuat ilbas, jadi membuat recok, merecokin alaihim atas mereka, dinahum agama mereka, dibuat kacau, dikacaukan agamanya. Siapa pelakunya? Syuraka'uhum. Syuraka ini artinya serikat-serikat. Serikat-serikat ini siapa? Orang-orang yang didengar, orang-orang yang dipandang. Walau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya. Fadharhum, maka biarkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa-apa yang mereka buat-buat. Nah, kita kemarin sudah sepintas menjelaskannya. Qala Muhammad Rashid Ridha, ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridha terhadap tafsir dari ayat ini. Hadza hukmun akhar mimma kanu alaihi min amali syirki allati la yastahsinuha aqlun salim. Ada hukum lain, ada ketetapan lain yang berlaku di masyarakat yang tidak dibenarkan oleh akal sehat. Jadi ini adalah salah satu kritik sosial dari Allah kepada orang Arab jahiliyah. Tapi kita harus tahu bahwa meskipun ini sebuah kenangan, sudah
pernah dilakukan, tapi ini akan berlaku sepanjang masa. Ya, karena Quran memang didedikasikan sampai hari kiamat. Kejadian ini akan terulang lagi, yaitu perbuatan-perbuatan yang nggak masuk akal. Walam yastanid ila syar'in ilahiyin qawiyin, yang tidak bersandar kepada syariat. Artinya mislu zalika tazyin likismatil qarabin minal harthi wal an'am bayanallahu ta'ala wa baina aliyatihim zayyana likatsirin minal musyrikin syuraka'uhum qatla auladihim. Artinya, sebagaimana kemarin sudah disampaikan, salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, ya, itu membagi rezeki, ini untuk Allah, ini untuk selain Allah. Kan kemarin itu ya, mereka membuat anggaran dibagi dua, untuk Allah dan untuk selain Allah. Itu aja udah nggak boleh. Nah, anehnya anggaran yang untuk Allah ini sering mereka ambil untuk menambahi anggaran yang bukan untuk Allah. Itu kan? Tapi yang untuk selain Allah ini tidak pernah diambil untuk menambahi anggaran untuk Allah. Ya, jadi anggaran Islam dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bukan Islam. Nggak pernah anggaran yang bukan untuk Islam, anggaran pembangunan, terus diambil untuk anggaran Islam. Nggak pernah begitu. Anehnya yang dibocorin itu Islam mulu gitu. Nah, inilah bentuk lain dari perbuatan mereka, yaitu apa? Mereka menghias. Ya, menghias perbuatan yang buruk menjadi baik. Apa perbuatannya itu? Membunuh. Membunuh itu kan perbuatan buruk, ya. Tapi karena dibungkus dengan bungkusan yang rapi, maka pembunuhan itu menjadi perbuatan baik. Dan ini kan perbuatan yang nggak masuk akal. Membunuh siapa? Anak-anak mereka. Kan biasanya orang tua mah sayang sama anak, ya kan? Tapi ini malah dibunuh. Nah, ini kalau dalam bentuk pribadi. Kalau bentuk sosial, ya membunuh anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa yang seharusnya dilindungi, yang cerdas, malah dibunuh. Nah, ini bisa terjadi pada kita. Contohnya, anak cerdas itu selalu satu paket dengan apa yang kita sebut dengan nakal. Nakal. Ya, yang kita gunakan bahasa nakal itu perbuatannya tidak terkendali. Kenapa seorang anak bisa berbuat begitu? Karena rasa ingin tahunya tinggi. Ya, jadi di mobilitasnya sangat tinggi. Nah, kita nggak sabar, lalu kita bunuh, kita maki-maki, ya, kita hentikan semua aktivitasnya, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Nah, ini dianggapnya akan merusak. Yang seharusnya kita beri jalan, kita beri ruang. Itu banyak terjadi pada kita. Secara tidak sadar kita membunuh, ya, membunuh karakter anak. Contohnya, dinding rumah kita dicoret-coret. Itu kan kreativitas, karena dia mau gambar kan. Menggambar. Nah, kita marahin. Kita larang, tapi kita tidak memberi jalan. Kita tidak memberikan buku tulis, kita tidak memberikan buku gambar, kita tidak memberikan papan tulis untuk bahan coret-coret, sehingga dinding dicoret-coret. Kita maki. Kadang-kadang kita kata-katain dengan kata-kata yang tidak pantas, yang keluar dari lisan orang tua, yang seharusnya menyayangi anak. Ya, begitu juga dalam kepemimpinan bangsa. Ada yang sulit dibedakan ya, antara mengkritik
ya, mengkritik dengan merusak. Apakah setiap orang yang nggak senang sama kita harus kita jatuhkan pidana? Kita anggap nakal. Kalau dalam bahasa anak-anak tuh nakal. Ini rakyat yang nakal ini. Padahal untuk melakukan perbaikan. Bukankah sebuah kemajuan itu mula-mula dilihat adanya perbedaan? Ya, contohnya masjid ini. Bisa indah ini kan Anda lihat tersusun dari berbagai benda-benda, ada kayu, ada kaca. Gimana kalau semuanya sama? Nggak bagus lah. Kayu semua gitu. Ya, ketutup. Nah, nggak akan bagus kan ini ya. Jadi merupakan sinergi, kolaborasi. Kalau istilah instrumen itu apa itu? Ya, terdiri dari banyak alat musik, instrumennya. Jadi kalau cuma satu aja, gitar aja gak bagus, harus banyak. Jadi terciptalah suara yang enak. Sama dengan inilah. Jadi mula-mula orang mengerti itu karena melihat ada perbedaan. Jadi perbedaan itu harus ya harus diterima dengan baik. Karena perbedaan itu bisa membawa kemajuan. Karena ada perbedaan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ayat ini mengkritik siapa? Mengkritik para ahli-ahli, para pemuka-pemuka yang disebut dengan sadanah. Nah, sadana ila alihah. Pengawal-pengawal Tuhan. Pengawal-pengawal Tuhan. Sadanatul aliha. Mereka menganggap mereka lah yang punya otoritas menentukan baik, buruk, A atau B. Berkualitas atau tidak. Ya, yang dalam skup bangsa disebut dengan oligarki. Siapa yang menentukan nasib bangsa Indonesia? Oligarki hanya segelintir orang. Yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala, ada satu orang Indonesia yang memegang 50% ekonomi Indonesia. Bayangin itu. Satu orang. Ya, di tangannya lah 50% kekayaan Indonesia. Nah, itu kan parah sebenarnya. Ya, sehingga dari mulut dialah nasib bangsa ditentukan. Apa mau merah, apa mau kuning. Nah, ini ya, kritik inilah disampaikan oleh Allah. Banyak juga di antara kita begitu ya, pengawal-pengawal Tuhan ini. Dari mulutnya kita mendengar dia mengarahkan tauhid. Tauhid bukan tauhid kepada Allah, tapi tauhid pada dia. Supaya orang bersepakat mendewakan dia. Nah, ini banyak orang begitu. Sehingga dia diam-diam ya, gerakannya itu alih-alih mengatakan apa itu tauhid, agama demi agama, tapi sungguhnya dia melantik dirinya sendiri menjadi raja. Raja-raja kecil. Itu banyak dilakukan oleh umat Islam, raja-raja kecil. Sehingga nggak pernah berkunjung bersatu. Karena organisasi ini sebenarnya membentuk kerajaan. Organisasi ini membentuk kerajaan. Kalau mereka ikhlas, pasti mereka akan merelakan semua Islam sama. Kiblatnya sama, nabinya sama, Allahnya sama. Apa sih susahnya bergabung? Nah, tapi nyatanya pengen sendiri. Kalau bukan temennya aja, nggak dianggap benar. Kalau nggak satu guru seguru seilmu, nggak diaku. Nah, itu. Contohnya itu. Itu ciri orang tidak ikhlas. Nah, apa yang membuat mereka membangun seperti ini, membangun kerajaan seperti ini? Ya, menurut Muhammad Rashid Ridho, paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, ittiqa'ul faqri al-waqi' awil mutawaqi'. Takut terhadap kemiskinan, faktor kemiskinan. Baik yang sedang atau yang akan terjadi. Yang sedang terjadi, Allah sampaikan dalam surat
17 ayat 21. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kamilah yang memberi rizki mereka. Ya, ini kalau ditafsirkan secara sempit, berarti memang dulu banyak orang membunuh anak karena kemiskinan. Karena dia miskin, nggak bisa membiayai. Ya, ini karena akan ada pembengkakan biaya. Dengan kehadiran anak itu kan anggaran keluarga akan nambah. Maka dia bunuh. Ya, kita kalau dalam sekup bangsa ya itu membatasi populasi karena takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah ini ya, karena kemiskinan. Yang kedua, adanya ya sama masih kemiskinan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi Allah gambarkan dalam surat tadi surat ya. Tadi itu surat 6 ayat 151 ternyata ya, yang tadi itu. Yang kedua surat 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Kalau tadi ditujukan pada orang miskin. Janganlah kau bunuhi anak-anakmu karena kemiskinan. Berarti dia miskin. Yang kedua ditujukan pada orang kaya. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jadi ada kata takut. Kalau tadi kan nggak ada takutnya. Berarti memang miskin. Janganlah kau bunuh anakmu karena kemiskinan. Kalau yang kedua, janganlah kau bunuh anakmu karena takut miskin. Berarti ini ditujukan pada orang kaya. Ya, jadi karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki mereka. Dan termasuk kamu. Kamu juga kami yang memberi rizki. Ya. Nah ini pertama. Jadi alasan mengapa mereka bertindak seperti ini. Membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang kedua, ittiqa'ul ar, karena masalah gengsi. Ya, masalah gengsi. Wa huwa khasun bi wa'dil banat, yaitu di zaman jahiliyah dulu, kalau punya anak perempuan mereka kubur. Malu. Ya, merasa malu. Jadi ada pemilahan jenis kelamin. Mereka bangga dengan anak laki-laki, tapi malu dengan anak perempuan. Nah ini di luar dugaan, Indonesia sekarang diperintah oleh perempuan. Ya kan? Yang mewarnai Indonesia ini perempuan. Termasuk kita. Nah, dijajah. Anggaran yang kita peroleh dari keluarga kita banyak habis untuk perempuan. Yang ngatur perempuan, emak-emak lagi. Mending cakep. Emak-emak. Tentara semua diatur sama dia. Hampir aja Pancasila diganti, nggak jadi. Hampir aja, sama seorang emak-emak. Ini namanya mak lampir. Ya, jadi jangan menganggap enteng power of emak-emak. Kalau mereka sudah protes, harga minyak sayur bisa turun. Harga telur bisa turun. Kalau mama, tapi kalau bapak-bapak nggak didengar. Nah ini, jadi ittiqaul ar, alasan kedua kenapa mereka membunuh anak itu gengsi. Anak banyak amat gitu. Tapi saat nanti mereka dewasa semuanya jadi, kita merasa kurang. Anak sedikit, nyesel nantinya. Sebab dengan anak itulah kepanjangan dari transaksi kita kepada Allah. Ya. Karena anak itu akan mendoakan kita. Walaupun kita sudah tiada, anak mendoakan, maka anak akan menambah pahala kita di sisi Allah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Dan sekarang terbukti umat Islam yang mayoritas saja nasibnya begini. Ya, kita mayoritas saja nasibnya begini. Bagaimana kalau kita minoritas? Wah, lebih diinjak-injak lagi. Yang ketiga,
Kenapa mereka berbuat begitu? At-tadayun bin nahril aulad lil alihah taqarruban ilaiha binadrin aw ghairi nadrin. Ini karena faktor agama. Karena faktor agama, keyakinan beragama. Karena keyakinan beragamalah seseorang bisa menganggap orang tuanya musuh. Bisa. Orang tuanya dianggap musuh. Yang membesarkan dia dari kecil, penuh dengan kasih sayang, itu bisa dianggap musuh. Karena agama. Nah, agamanya ini agama siapa? Agama pimpinannya. Melawan dia, itu karena faktor agama. Hati-hatilah saudara. Jadi bisa karena faktor agama. Teman bisa menjadi musuh karena beda mazhab. Bisa beda mazhab yang tadinya lekat, bisa menjadi berjauhan. Karena gurunya berbeda. Padahal kehadiran agama itu untuk menyatukan. Oh, kenapa jadi terpisah? Jadi Anda apa enggak orang apa enggak mikir gitu? Ya. Kenapa kok jadi setelah beragama kok jadi mahal senyum? Bukan peramah menjadi pemarah. Ini Anda harus curiga, berarti agama yang Anda terima itu enggak benar. Yang ngajarin itu enggak benar. Kalau ada orang mengajarkan begitu, berarti enggak benar. Memusuhi orang. Padahal orang itu tidak layak untuk dimusuhi. Tidak mengganggu saudara. Ya. Seharusnya kalau kita tampil dengan sosok peramah, maka orang akan jauh lebih banyak yang nerima. Daripada pemarah. Nah, begitu kan? Ramah. Nah inilah tiga faktor ya. Yang menyebabkan orang bertindak bodoh. Tadi itu ya, pertama faktor miskin. Karena kemiskinan. Sehingga kita memandang orang miskin itu sebagai sampah pembangunan. Jadi bawaannya nyebelin ngelihat orang miskin. Ya, nah itu pertama. Yang kedua faktor gengsi. Yang ketiga, faktor beragama. Jadi karena beragama, seseorang itu bisa melakukan apa saja. Bahkan bisa bunuh diri karena agama. Sudah banyak contoh-contohnya ya. Kemarin di Kalideres, faktor agama itu, satu keluarga bunuh diri. Ternyata ada dokumen ya yang mendambakan nirwana, ya, mati masuk surga. Syaratnya harus bunuh diri. Nah, inilah yang Allah berikan sinyal dalam surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum. Jadi faktor agama ini yang Allah beri sinyal dalam surat 9 ayat 31. Ittakhadhu. Mereka telah menganggap ahbarahum. Ilmuwan-ilmuwan mereka. Ahbar itu diambil kata habrun, tinta ya. Jadi orang-orang yang pinter, waruhban dan rahib-rahib ahli agama, arbaban sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Nah, jadi kalau kita mengarahkan orang untuk tunduk mutlak kepada kita, berarti kita sudah menuhankan diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi kita tidak boleh, kita harus mengarahkan orang supaya menuhankan Allah. Bukan menuhankan kita. Tapi yang terjadi adalah di banyak tempat. Orang mengarahkan supaya menuhankan dirinya. Itulah yang kita lihat itu. Organisasi-organisasi Islam menganggap organisasi yang paling benar. Ya. Pokoknya kalau orang organisasinya nggak seperti saya, nggak bisa masuk surga. Seharusnya mikir gitu loh. Abu Bakar Siddiq itu apa ya, orang Persis? Apa orang Muhammadiyah? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab, itu orang mana? Kan harus begitu. Mikirnya itu. Utsman bin Affan, itu organisasinya apa? Partainya apa? Kalau Anda menganggap hanya partai Anda yang masuk surga, bagaimana dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Kan ukuran begitu. Nah inilah ya, jadi
Summa alala hadza tazain biqauli liyurduhum. Nah, jadi kemudian Allah menjelaskan akibat yang diterima mereka, liyurduhum. Maka terjadilah kejatuhan moral. Rodia itu turun derajat, dekadensi moral. Mestinya kita meninggikan moral-moral kemanusiaan, ya. Tetapi kita jatuh karena begitu, malu-maluin gitu. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan agama mereka menjadi recok. Semula organisasi dianggapnya mazhab, makanya itu sebut mazhab Soekarno. Betul tidak? Nah, itu gara-gara itu mazhab Soekarno. Sebutnya mazhab Soekarno. Saya begini ini karena pengikut mazhab Soekarno. Ai zayyana lahum hadzal munkarat liyurduhum. Artinya, ya, para pemuka-pemuka ini menghias, membungkus perbuatan mereka, kemungkaran mereka, seakan-akan baik, yang mengakibatkan mereka jatuh. Jatuh, jadi tidak independen. Dalam menilai orang itu tidak jujur gitu. Ya, yang bukan teman dia salah. Yang bukan seguru sama dia nggak benar. Nah, itu sudah tidak jujur. Walaupun berquran dan bersunnah, kan patokannya Quran dan sunnah. Siapa saja, gitu ya. Siapapun yang sama itu patokannya. Jadi bukan organisasi, bukan partai. Wahwa ifsadul fitrah. Dia, ya, para pemuka-pemuka inilah merusak fitrah. Fitrah itu apa? Kalau istilah barometer, kompasnya sudah dirusak. Mestinya jarumnya menuju utara, ini malah menceng ke timur. Ya, sudah tidak original. Sudah berubah. Sudah ada muatan-muatan tertentu. Karena ada pengaruh di sekitarnya. Alladzi yadhhabu bima auda'a fi qulubil walidain min awatifir ra'fa wa rahmah. Yang Allah titipkan di dalam hati orang tua. Orang tua itu selalu nggak usah diajar, pasti sayang sama anak kan. Seharusnya pemimpin itu sayang sama rakyatnya. Karena rakyat itu sama dengan anak bagi orang tua. Sayang gitu. Kalau sekarang didapati rakyat yang mengkritik, itu nggak beda dengan anak yang mengkritik kita. Marah sama kita, disuruh marah. Ya, kita hadapi dengan kasih sayang. Seharusnya begitu, tapi malah kita habisi karakternya, kita bunuh karakternya, sehingga anak nggak berani ngomong apa-apa. Mau ngusruk, mau apa, diem aja. Tidak ada kritik sama sekali. Ini tidak boleh, saudara. Dari sekup keluarga ini juga nggak boleh. Karena kenakalan anak, keingintahuan yang tinggi, ya, kita habisi. Kita menganggapnya sebagai anak nakal. Hatta yanhiral walid raihana qalbi. Sampai-sampai pernah terjadi orang tua itu membunuh, ya, bunga hatinya. Ya. Bimadiyatihi, dengan golok, sampai berani membunuh. Yang seharusnya dididik, dirawat dengan baik, malah dibunuh. Nah ini, ya, sebuah tragedi. Pernah terjadi di zaman jahiliyah. Jangan sampai terulang. Wa yudfan bintahu ad-dha'ifa wa hiya hayyatun biyadi. Dan dikubur hidup-hidup anak yang lemah, tidak bisa melawan itu, ya, dengan tangannya. Fahadha irda'u nafsi ma'nawiyin fauqal irda' al-hisi wa huwa qatlu wa taqlilu nasr. Inilah bentuk dari menjatuhkan harkat kemanusiaan. Ini bahasa sindiran dari Allah, menjatuhkan harkat kemanusiaan. Jadi kita harus menghargai, ya, keutuhan manusia itu. Kita hargai. Jadi kalau kita sampaikan, ya, dia kan punya akal sehat. Ya, kita berikan pengertian. Jangan sampai kita jatuhkan.
Wa amma labsu dinihim alaihim fal muradu biddin fama kanu yadda'una min dini Ismail wa dini Ibrahim alaihissalam salam wa qad istabaha wa ikhtalata alaihim bimattadahu min hadit taqalid asyirkiyah. Adapun talbis yang disebut tadi merecoki agamanya, mereka ngaku apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan agama yang lurus, padahal tidak. Ya. Hatta lam ya'du ya'rifal asal alladzi kana yuttaba' min hadhil idhafat syirkiyah ila ya allati la tuzalu tubtadi'u. Sehingga tidak diketahui lagi sumber aslinya. Seperti sekarang nih. Yang dijadikan patokan oleh umat Islam ini apa? Di tengah-tengah masyarakat kita. Itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kitab sucinya Taurat. Tapi yang dipakai bukan Taurat, Talmud. Mereka ngarang lagi. Nah, kita umat Islam juga begitu. Sayang kita tidak mendapat gambaran yang utuh karena kita tidak melakukan survei. Ya, kalau kita nih survei ke masjid-masjid, ya kita datang aja rombongan. Pengen tahu apa yang kegiatan keagamaan di masjid ini apa saja. Kita lihat. Apakah ada penafsiran Quran di situ? Yang Rasulullah wanti-wanti, lan tadillu. Kamu tidak bakal sesat. Ya, in tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang teguh pada dua hal, kitab Allah wa sunnati Rasul. Ada nggak begitu? Kita lihat tuh masjid-masjid. Maka kita akan mendapat gambaran, mendapat data. Ya, jadi kalau saya ngomong begini, apa ya benar apa enggak? Nah, ini belum terbukti. Tapi kalau kita survei, iseng-iseng beberapa masjid besar yang kita tunjuk. Di sini kegiatannya apa? Kitabnya apa? Pasti rata-rata itu, kebanyakan di atas 50%, itu tidak mengkaji Quran. Tidak mengkaji tafsir. Hanya untuk tahsin saja. Bisa baca saja. Tapi isinya itu tidak dipelajari. Apalagi diamalkan. Nah, ini yang membuat kita lepas kendali. Innal murada yang dimaksud dengan wayal bisu alaihim dinahumul ladzi wajaba ayyakunu alaihi wa qila liyuqi'uhum fi dinin multabisin mustabah la tatajala fi haqiqatan. Artinya mereka memberikan gambaran agama, pelajaran agama yang iltibas. Jadi recok, tidak diketahui hakikatnya. Wala takhalasu fi hidayah, dan tidak akan menghasilkan hidayah. Artinya petunjuk yang Allah inginkan kita jalankan. Wa hadza ta'lil zahirun 'alal qawli bi anna syaraka syayatinil jin wa tasyinihim waswasatuhum. Nah, ini dilakukan oleh yang sebangsa dengan kita. Ya, yaitu manusia-manusia yang sebenarnya dia tahu yang benar dan salah. Tapi karena ada kepentingan, maka dibelokin sama dia tuh. Dibelokin. Wa amma 'alal qaul bi anna syirakahum sadadatul aliha falamul akibat. Nah, jadi waliyal bisu ya liurduhum. Ini lam artinya akibat. Akibatnya karena mereka nurut kepada pemuka-pemuka itu, ya, maka jatuhlah harkat kemanusiaan mereka. Dan nilai-nilai agamanya, ajaran agamanya jadi kacau. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang hoax. Ya, ini katanya kata hoax itu memang disamarkan untuk mengimbangi kata hak. Hak kan yang benar, hoax yang bodoh, yang palsu kan. Itu untuk mengimbangi. Pada dalam Islam kan hak dan batil. Nah, supaya kita recok orang-orang, maka diciptakan kata hoax. Pengen orang dengar hak apa hak? Gitu tuh. Ya, sama dengan orang yang benci Islam, Mekah. Apa Mekakah katanya. Banyaklah disamarkan begitu. Supaya kita orang menilai kita itu ragu, ya. Walau sya'allah ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Andaikan Allah mau, maka mereka tidak melakukan itu. Tapi Allah
membiarkan. Mengapa? Kenapa Allah biarkan? Karena Allah menjaga kebebasan dalam kebebasan untuk melakukan pilihan. Kan Allah sudah tandaskan dalam surat 33 ayat 72 ketika ditawarkan kepada bumi, langit, dan gunung. Ya. Semua 3 makhluk raksasa Allah ini menolak, tapi manusia nerima. Apa yang diterima oleh manusia amanat itu? Akal. Salah satu kerja akal adalah berkreasi. Melawan dia untuk mencari kebenaran, itu akal, kerja akal. Jadi kita tidak boleh ya menutup atau menghabisi kegiatan-kegiatan bertanya dari anak-anak. Anak nanya kita kesel, nggak bisa jawab gara-gara kita kalah pinter. Dia nanya mulu ya, kita nggak bisa jawab. Lalu kita habisi supaya dia tidak bertanya. Ini sebuah kesalahan, saudara. Nanti akhirnya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang kerdil. Nggak bisa setara dengan bangsa lain yang tegap. Ya, nah, karena kita penuh dengan tata krama ini yang membuat kita membuat aturan-aturan tata krama. Orang tua pasti benar, anggapannya begitu. Kamu pasti salah. Ini sudah dibangun begitu. Maka ketika dia mengatakan sesuatu, oh kamu kok ngelunjak amat dah, gitu. Padahal dia nggak tahu. Kita habisi karakternya. Nah inilah yang terjadi ya. Ketika dia tumbuh nanti menjadi pemimpin, pemimpinnya menjadi kurang percaya diri. Nah ini kebanyakan pesantren-pesantren begitu. Ketika tampil itu di ajang lomba cenderung diam. Karena saben hari dijejelin akhlak, nggak boleh ngelunjak, harus ngomong sama guru, harus teratur, nggak boleh ya dibunuh gitu. Itu udah kebiasaan itu. Makanya ada itu mahasiswa yang hadir di kajian, Pak sebenarnya saya pengen nanya, tapi khawatir pertanyaan saya ini akan dianggap sesuatu yang kurang ajar. Jadi kami lebih sering diam. Sebenarnya memberontak hati kami, pengen begini, pengen kenapa. Tapi kebiasaan orang tua ini sudah memberikan aturan. Ya, yang namanya yang lebih tua pasti benar. Karena kita udah banyak pengalaman. Ya kalau pengalaman kejemur doang, ya tuanya tua nggak ada ilmu, gitu kan. Islam tidak begitu. Islam membedah. Walaupun usia masih muda, kalau dia benar, itu harus dikedepankan. Ya, jadi kenapa Allah membiarkan ini? Seandainya Allah mau, pasti Allah bisa menghentikan semua itu. Tapi karena Allah sudah menurunkan aturan, memberi kebebasan. Kebebasan berpendapat. Bahkan kalaupun Allah dituduh, ya Tuhan ini udah mati, udah Allah nggak menurunkan hukuman kan? Ya begitu orang mengatakan Tuhan mati langsung bek dia sakit perut mati. Enggak digituin oleh Allah. Berikan kebebasan. Nah pada akhirnya manusia taat kepada Allah itu dengan penuh kesadaran. Setelah dia pengalamannya banyak dia sadar. Itu maksudnya. Hadza makna ayat muwafiq li kitabillah wa muqtada sifati wa sunnati fi khalqi allati akhbara bi anna la tabdil. Karena Allah sudah mengatakan putusan Allah itu tidak akan berubah. Allah sudah memberikan akal kepada manusia. Ciri-ciri akal itu adalah tadi itu. Ya, berkreasi, berbeda, itu ciri akal. Adanya perbedaan karena ada akal. Maka hewan yang tidak ada akalnya tidak berbeda dia. Lihatlah ayam, di mana-mana doyan pur itu, pagi, siang, sore, gitu. Saban hari makan nggak ganti-ganti. Coba kita sekarang tunjuk makanan apa favorit Anda. Saban hari gituan. Pasti kita ada bosennya. Ya kan? Pada hewan nggak ada. Ayam tuh.
pur mulu, saban hari. Nggak pernah memberontak dia. Tapi pada kita, apa yang kita paling senang? Bosan. Untungannya Indonesia ada undang-undang. Kalau enggak mah, sebulan sekali tukar istri begitu. Bosan. Nah inilah ya, jadi kita diminta untuk, Allah sudah menurunkan tadi kebebasan. Jadi jangan sampai kita, kebebasan yang Allah berikan itu kita batasi, karena Allah sendiri tidak batasi. Orang silakan aja nanya apa, walaupun nanya itu dengarnya menyakitkan, ya biarin aja, itu merupakan suara hatinya. Lebih baik kita mendeteksi awal penyimpangan daripada sudah berlarut-larut. Nanti akhirnya nanya sama orang lain, nanya sama komunis, dibenarkan pula, makin mencek. Walaupun kita dengarnya pertanyaan itu menyakitkan. Pak, kenapa sih agama harus Islam? Jangan kamu ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Nah, kita suka begitu. Ya kita terangkan kenapa kita harus beragama Islam. Ya kan? Nah, orang-orang tertentu sudah terikat oleh aturan-aturan. Jangan nanya begitu. Ya, saya pernah menunjukkan ini kitab ini bagus. Oh iya ya. Coba kalau ngaji di sini. Bukan level kamu. Rasain deh kamu. Saya bilang rasain deh kamu protes-protes sama guru. Jadi saya ditanya, yang Bapak ajarkan kitab apa? Ini kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ini pilihan saya. Maka paket itu disebut dengan memandu ibadah dengan ilmu. Dia kira memandu ibadah dengan ilmu itu judul buku dikiranya. Bukan. Ada 7 materi isinya memandu ibadah dengan ilmu. Supaya kita ibadahnya semakin berkualitas, kita harus menguasai 7 materi. Bahasa Arab, akidah, syariah, akhlak, tafsir, hadis, dan sejarah Rasulullah. Nah itu 7 itu, secara bergiliran. Ya. Nah orang-orang jadwal kajiannya 2 minggu sekali. Sementara materinya ada 7. Mana yang Anda mau pilih? Kalau 7-7-nya disampaikan dalam waktu yang sempit itu, ya mumet lah jadinya. Mual. Muntah kalau kebanyakan. Nah, kalau harus pilih salah satu yang mana? Yang 7 itu. Nah, demikianlah kajian surat 6 ayat 137. Kita lanjutkan dengan kajian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang ilmu ya, bab ilmu. Babu ma'rifati alil ilmil hadis li sahihi wa dhaif. Bab mengetahui ahlul ilmu ya, pengetahuan ahli ilmu terhadap hadis yang sahih yang dhaif. Maksudnya harus ada di antara kita orang yang mengerti mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Itu maksudnya. Diriwayatkan dari Abi Humaid dan Abi Usaid, anna nabiyya qala, Nabi bersabda, idza sami'tul hadis anni, jika kamu mendengar hadis, jika kalian mendengar hadis dari aku, ya, jadi orang mengakunya ini hadis Rasulullah gitu ya. Ta'rifuhu qulubukum, lalu hatimu mengetahui, hatimu mengenalnya. Watalinu as'arukum, perasaanmu menjadi lunak. Wa absyarukum, serta kulitmu. Wa tarawna annahu minkum qaribun, dan Anda berpendapat bahwa hadis itu qarib, dekat. Ya. Fa ana aulakum bih, maka aku yang lebih utama daripada kalian. Wa idza sami'tumul haditsa anni, jika kalian mendengar hadis yang mengatasnamakan aku, tungkiruhu qulubukum, tapi hatimu ingkar, mungkar. Mustahil ini Rasulullah sampaikan, begitu kan? Kadang kita dengarkan berita, mustahil ini Rasulullah.
Wa tanfiru asy'arukum, dan perasaanmu pun lari. Kata orang tuh, kok begini ya? Nah, itu. Wa absyarukum, serta kulitmu. Wa tarawna, dan kalian berpendapat annahu minkum ba'id, bahwa hadis itu jauh dari kalian. Fa ana ab'adukum minhu, maka aku lebih jauh daripada kalian. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa integritas muslim itu juga diakui. Ya. Integritas seorang ahli ilmu, integritas seorang dai, kalau dia membaca hadis, wah ini cocok nih, sesuai dengan ajaran Rasul. Kan kita dengarnya bukan dari Rasulullah kan? Rasulullah kan sudah wafat. Dari mana Anda tahu yang saya baca ini hadis? Jangan-jangan bohong nih. Kan begitu kan? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Siapa tahu yang saya baca nggak benar. Anda setelah dengar, wah iya benar ini. Pasti ada begitu. Ada perasaan begitu, seorang dai itu pasti ada. Nah ini sangat bergantung pada wawasan sih menurut saya. Sangat bergantung pada wawasan. Nah, maka kata Rasulullah, kalau Anda anggap berita itu benar, maka aku akan membenarkannya. Kalau Anda anggap itu ingkar, aku yang mengingkari pertama. Jadi artinya, Rasulullah sudah tahu berita-berita tentang beliau kelak akan disampaikan oleh orang-orang yang menjadi umatnya, yang tentunya kualitas beda-beda. Ya, ada yang paham benar karena belajarnya lama, pinter, tapi ada yang sok tahu. Pernah saya tanyakan ini, yang paling penting itu siapa? Apa unsur apa yang paling penting dalam menyampaikan dakwahnya? Katanya orang. Oh bukan materinya sih, orang katanya. Sebab Qur'annya sama, hadisnya sama, disampaikan oleh orang berbeda, tafsirnya bisa berbeda. Begitu nggak? Ya kan? Qur'annya sama, kan Qur'annya sama 114 surat. Dai manapun Qur'annya sama. Pasti 6.236 ayat. Oh kenapa kalau dia yang ngomong beda? Nah, ini karena faktor wawasan. Karena wawasannya. Seperti kemarin itu sampaikan. Namanya kiblat antara timur dan barat. Ya. Kalau yang ahli falak mah ini timur ini barat, maksudnya diukur tengah-tengahnya tuh, situ tuh. Karena kebetulan dia bicara ada di utara, kiblatnya selatan. Kalau orang yang nggak ngerti, sana boleh, sini boleh. Salah jadi. Kesalahan. Bayangkan kalau Anda seorang pilot, dia turun mana aja pasti nyampe. Oh ya nggak bisa begitu. Pesawat tuh kemana aja, 2 jam berhenti. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Udah pokoknya 2 jam pasti nyampe. Kemana aja udah, nggak usah mikir-mikir. Ya bisa nantinya ada di Halmahera itu atau di Papua. Nah, ini padahal antara timur dan barat tuh cari garis tengahnya nih berapa. Karena itu selatan kan 180, ternyata arah kiblat untuk orang Madinah 176,1, cuma selisih 4 derajat dari kompas. Tapi di zaman Rasulullah kan belum ada kompas. Kemungkinan besar Rasulullah menggunakan petunjuk matahari. Timur itu matahari, dan matahari kan bergeser-geser. Jadi mungkin sudut yang ditunjuk oleh Rasulullah itu pas antara timur dan barat, tengah-tengahnya. Nah, sama dengan ini. Hadis, nah saya pernah tanya, unsur yang paling penting ini dari kegiatan dakwah ini apa? Apa bukunya? Bukunya kah? Atau audiennya? Audien ini? Anda bukan tokoh-tokoh internasional, jadi nggak ketulungan, pinternya itu. Audiennya kah? Tempatnya kah? Sajiannya kah? Kitabnya? Atau dai-nya? Nah, ada orang yang mengatakan dai-nya. Dai-nya katanya. Ada ini, sekolah internasional.
Yang internasional itu apanya sih? Nah, menurut Anda itu, apakah sekolahnya, infrastrukturnya, ada kolam renangnya, ada apa gitu? Apa buku bacaannya? Atau papan tulisnya? Ruangannya enak, ada AC-nya, internasional jadi. Atau gurunya? Nah, maka orang mengatakan faktor utama adalah guru. Jadi Quran boleh sama, hadis boleh sama, tapi disampaikan sama dengan beginilah, masakan. Masakan, ada 3 koki, ada 3 chef, garamnya sama asin, ya kan? Gulanya sama manis. Tapi diracik oleh yang A, rasanya bisa berbeda dengan B. Nah ini, jadi faktor orang. Sangat penting. Kalau dasarnya hatinya itu sudah kotor, walaupun Quran yang disampaikan, tetap aja bahasanya kotor mulu. Gitu ya maksudnya. Ini sama dengan yang Rasulullah sabdakan. Sangat bergantung kepada hatinya. Nah, yang penting itu menurut saya, kita harus menjadi pribadi, belajar ngajar, begitu terus. Karena kita tidak ditakdirkan seperti Nabi Adam, langsung pinter. Nah, Anda tahu nggak, Nabi Adam kan nggak sekolah TK, SD, SMP, SMA seperti kita. Kalau kita kan berpuluh-puluh tahun sekolahnya. Ya, nggak tanggung-tanggung biayanya, ya jajannya, ya ngetuknya. SPP dikasih orang tua, dipakai jajan. Di ujung tahun mau ngambil ijazah susah, karena saben bulan ternyata nggak disampaikan ke guru. Jadi orang tuanya yang bayar. Istilah banyak lah pelanggaran-pelanggaran. Nggak tanggung-tanggung. Kalau Nabi Adam nggak begitu, nggak perlu ada guru, gurunya langsung Allah. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Semuanya disampaikan. Ya. Kalau kita mah jebol ya. Kalau ilmu disampaikan di satu waktu, wah kalau kita yang muntah langsung. Nah, kita kembali. Bab berikutnya adalah hadis ini terletak pada Musnad Ahmad, nomor hadis 160 16058. 16.000 ya. Hadis ke 16.058. Anda bisa bayangkan, Imam Ahmad tuh sampai hafalnya segitu. 16.000 hadis. Wal Bazar, dan oleh Bazar Kasful Atar, ya, Kasful Ashtar min Tariqi Ibnu Amir Al-Aqdi, Sana Sulaiman bin Bilal an Rabi'ah bin Abdurrahman dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid dari Abi Humaid dari Abi Usaid fadzakarahu, lalu dituturkanlah hadis ini. Wa isnaduhu sahih, isnadnya sahih. Isnad itu rentetan perawi-perawinya. Ya, artinya tidak bermasalah. Perawi pembawa berita ini nggak bermasalah. Kalau di antara pembawa berita ini ada tukang ngetuk, tukang bohong, maka otomatis hadis itu gugur. Tapi dari sisi sanad, sanadnya mungqati', sanadnya mudallas, bisa begitu. Ya, bisa jatuh karena pembawa beritanya itu ya diragukan. Wa qala Bazar la na'lamuhu yurwa min wajin ahsan min hadza. Kata Al-Bazar, beliau memberikan komentar, kami tidak pernah mengetahui satu hadis yang dirawikan lebih baik daripada hadis ini. Jadi hadis ini hadis yang terbaik, yang menyampaikan pesan dari Rasulullah bahwa sebuah kebenaran ya mula-mula diterima oleh hati seorang muslim. Kalau dia mengiyakan, aku juga mengiyakan. Jadi menggunakan akal sehat. Diterima nggak? Ya kayaknya masa sih Rasulullah ngomong begini? Nah, itu kan biasanya kita begitu. Hadis berikutnya, ini memberikan syarah ya, memberikan komentar terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Allah berfirman, fawailun, celakalah lilladzina yaktubunal kitab, orang-orang yang menulis. Dia menulis bi aidihim dengan tangan-tangan mereka.
Summa yaqulun, lalu mereka berkata, hadza min indillah, ini adalah dari Allah. Jadi Allah ya mengancam celaka orang yang menulis dengan pikirannya, dia tuangkan, lalu dia ngaku tulisannya itu wahyu. Nah, menurut dia wahyu, nah, sampaikan pada orang ini wahyu, padahal pikiran dia. Nah, ini celakalah. Ya, Allah menyampaikan celaka orang seperti ini. Dari Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna bani Israil katabu kitaban fattaba'uhu wa tarakut taurata. Sesungguhnya Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu mereka menulis karya, menulis buku, lalu umat mengikuti buku itu dan mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan kitab suci. Ya sebenarnya bukan Bani Israel saja, kita juga begitu ya. Di banyak tempat orang tidak lagi mengindahkan Quran dan hadis, tapi fikih itu kan pendapat. Hadis ini hasan, rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat, nomor hadis 5544 dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah. Qal hadatsana Jandal bin Walik, qal hadatsana Ubaidillah bin Amr dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Barda dari bapaknya. Lalu hadis ini pun dituturkan. Qala Tabrani lan yarwi hadzal haditsa an Abdul Malik ila Ubaidillah bin Amr. Tidak meriwayatkan hadis dari Abdul Malik kecuali Ubaidullah bin Amr. Tafarrada bihi Jandal. Sehingga Jandal ini tafarud. Tafarud artinya dia sendiri. Ya, sepanjang hadis ini ada, perawinya hanya dia. Ini berasal dari dia. Ibnu Walik. Qultu isnaduhu hasan. Menurut penulis buku ini, isnadnya baik. Min ajri Jandal bin Walik. Karena Jandal bin Walik ini soduk, orang yang pantas dipercaya. Wa baqiyatu rijali thiqah. Sementara sisa-sisanya, perawi-perawi yang lain, semuanya thiqah. Orang yang mendapat gelar thiqah. Jadi, ulama hadis ini menerbitkan istilah-istilah. Ya, soduk, itu di bawah thiqah. Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, ya, itu dijuluki Al-Hafidh. Orang yang hafidh, hafal. Ada orang zaman sekarang menulis namanya sendiri, terus di ujung namanya disebut Al-Hafidh. Padahal hafalnya cuma juz ke-30. Ya, contohnya saya. Bapak siapa namanya? Ahmad Syarif Hidayatullah Al-Hafidh. Maksudnya menggelari diri sendiri. Kalau Ibnu Hajar kan digelari oleh ulama, karena orang sudah ngetes tuh, ya. Jadi apa kapasitas beliau itu sudah sedemikian tinggi ya, sehingga disebut digelari Al-Hafidh. Tapi ada orang yang menggelari diri sendiri. Jadi di belakang namanya mungkin ditanya namanya siapa? Namanya Kiai Haji Ahmad Syarif Hidayatullah Al-Hafidh. Bapak hafal Quran? Ya 30, juz ke-30. Hafal saya. Jadi maksud saya ini orang begini memalukan. Ya, saya dipanggil Kiai, nggak mau saya. Kenapa Bapak nggak mau dipanggil? Karena saya nggak punya pesantren. Oh begitu ya. Ya, yang menurut orang sini Kiai itu yang punya pesantren. Jadi walaupun ilmunya tidak kapabel, kalau punya pesantren disebut Kiai. Kalau tidak punya pesantren udah Ustadz aja. Kata Ustadz Hafidin, wih aja mengkonon sih. Lamun ada wong takon, nanti pesantren itu, pesantren kita di aku. Supaya saya dapat gelar itu. Enggak lah. Panggil mau-maumu, saya bilang gitu. Saya tidak pernah melantik diri saya. Saya hanyalah orang biasa yang belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar, begitu aja. Supaya kita tidak berhenti menjadi orang belajar,
Kalau kita berhenti belajar, kita jadi bodoh. Nah, kita lanjutkan. Babu khiyarun nas fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Dari Abi Hurairah, Rasulullah Nabi bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ma'adin. Ma'adin itu apa? Tambang. Tambang itu adalah materi yang ada di dalam bumi. Yang di dalam bumi ini apa saja? Kan saudara tahu ada kerikil, ada batu, ya kan? Ada biji besi, ada emas, ada tembaga. Nah, begitupun manusia. Kualitas manusia itu beda-beda, ma'adin. Tapi apakah batu menjadi hina karena batu? Coba saudara jawab. Apa batu menjadi hina karena batu? Lah kalau nggak ada batu bagaimana kita bisa membangun? Apakah emas menjadi berharga karena dia emas? Tidak, emas menjadi berharga karena ada batu. Betul tidak? Ya kan? Emas menjadi berharga karena ada temannya yang lain yang lebih rendah. Oh ini emas, oh ini perak, intan. Ada lagi macam-macam. Ada yang kuarsa, ada yang padat, ada yang lembek. Nah, itu semua ada gunanya. Saya teringat saat bekerja di Lampung. Ada satu kampung, beceknya luar biasa. Mau dibangun aspal, mau diaspal. Ya, setiap diuruk pakai batu tuh, lompat batunya. Kalau diinjek pokoknya disebar kerikil gitulah. Itu kalau kelindes mobil, peletak-peletak tuh. Aduh, bagaimana ya? Susah. Dipanggil orang Jepang, sampai diukur berat jenisnya. Batu. Kata orang Jepang ini kurang bagus. Ada orang Lampung, nggak tahu dari mana itu. Dah, ambil aja pasir putih. Dibuatlah pasir putih, diuruk, krep, ngikat. Wah, kalah sebenarnya sama orang Indonesia. Nggak perlu pakai berat jenis berat, kalah. Manggil dari Jepang. Sama orang Lampung tuh, dia udah terbiasa kali menangani jalan. Pakai pasir putih kan dia ada tuh di Lampung. Sumber batu di Lampung itu jarang. Tapi ada pasir putih. Gelar pasir putih. Ngiket. Udah nggak lompat-lompat. Akhirnya diaduk pasir putih dengan batu. Ditumpekin ke situ. Jadi otak Aero Indonesia itu sebenarnya bagus. Cuma ini nggak ada kesempatan. Waduh, saya bangga dengan bangsa saya yang ngerti ya. Cuma saya itu kok kenapa nggak dapat sertifikat gitu? Ya, karena mungkin nggak didaftarkan kali ya. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh pinter sebenarnya. Inilah ya. Sebenarnya manusia itu ma'adin, punya potensi yang sama. Anda punya waktu 24 jam sama dengan orang Eropa. Ya kan? Sama dengan orang. Tapi kenapa kok mereka dianggap maju? Mata uangnya itu satunya itu 1.000 lebih. 10.000, enak aja 1.000. 15.000 ya? Euro itu berapa? Orang Eropa itu. Dolar 5. Kenapa kok saya ini mata uang sampai 100 aja nggak laku? 100 rupiah bisa ditimpuk sama kasir warung, bawa 100 walaupun ada satu bengket gitu. Ratusan. Kenapa rupiah kita nggak berharga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apa yang kita bisa lakukan sehingga cukup berharga? Inilah harus kita perjuangkan. Kenapa yang dekat dengan kita Malaysia itu ringgitnya berlaku 7.000 tak? Ya. Kalau Singapura 9.000 apa? Saya nggak suka main mata uang asing. Cinta rupiah. Karena memang nggak ada lagi kecuali rupiah. Kalau orang lain kan kebanyakan dolar, makanya ada gerakan cinta rupiah. Makanya untuk orang kampung gerakan cinta rupiah diketawain. Nggak usah disuruh kita mencinta sama rupiah. Buku nggak ada rupiahnya. Nah, inilah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Waktu kita sudah habis. Jadi ini inspirasi yang kita tangkap dari Rasulullah. Semua manusia itu sama, punya waktu yang sama.
punya kesempatan yang sama. Kenapa kita begini-begini terus? Nah, ini yang kita harus usahakan ya. Nggak boleh ini terus berkepanjangan. Sebab tantangan masa depan lebih hebat daripada kita. Tantangan anak-anak kita. Ya, dan Allah itu sudah memanage disesuaikan. Contohnya kalau dulu anak kita mungkin meleknya aja lama. Meleknya lama kita itu. Anak sekarang baru berapa hari udah melek. Karena sekarang ini literasi. Kalau Anda tidur terus nanti ketinggalan bangsa lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Anda sadar nggak ungkapan-ungkapan dari Rasulullah dan firman Allah ini menggugah kita? Ya, menggerakkan kita, memberontak terhadap keadaan supaya kita maju. Ada nggak rasa begitu? Ada. Tapi kalau omongan ulama-ulama lembek. Tapi kalau dari Quran dan hadis itu semua itu terang gitu, plak. Gitu. Kita harus begini. Nah, itu tadi manusia itu sama, nggak ada beda. Walaupun dia makannya keju, kita makannya singkong, sama darah sama merah. Singkatnya gitu. Tapi kenapa kita nggak berharga? Sama dengan itu tadi batu, mereka emas. Kenapa? Cukup ya? Tidak ada yang bertanya berarti. Sudah pintar semua. Tapi paling tidak kita mengiyakan. Jangan sampai kebodohan ini terus berlanjut pada anak-anak kita, saudara. Kenapa? Karena tantangan anak kita ini lebih besar. Jadi jangan terlalu galak sama anak. Berikanlah jalan. Karena boleh jadi kita tiada, mereka menemukan banyak rintangan. Kita nggak ajarkan di rumahnya. Wah, sekarang tuh balapan. Semua orang pengen menguasai teknologi. Terus, tiap tahun keluar alumni. Mau kemana ini lowongan kerjanya nggak ada. Ya, semoga hidup anak kita dimudahkan. Ya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat buat kita. Dan menyelamatkan, melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Saya selalu mengkhususkan doa setiap pagi khusus untuk anak-anak kita. Nah, karena saya melihat tantangan ke depan semakin berat, semakin kompleks. Semoga mereka dimudahkan oleh Allah untuk menjawab tantangan dan Allah senantiasa memberkahi kehidupan mereka, mengajarkan kepada mereka untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.